Kenapa jadi nonton Upin Ipin? Kita kan mau ibadah sekolah minggu. Yuk kita mulai. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa? Yes, yes, yes. Ketemu lagi bersama Kak Marta dan Kak Mian, Sekolah Minggu Online. Kak Mian, ya Kak Marta. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita mau bernyanyi seperti wanita. Bapak, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang masih boleh menyertai kami dari kami bangun tidur sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kami mau bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh pimpin mereka, menyiapkan hati dan pikiran mereka supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk virus corona yang masih terjadi di dunia ini Tuhan, terkhusus untuk di Sumatera. Tuhan boleh berkati dan Tuhan pulihkan supaya kami bisa beraktivitas seperti biasa. Bapak yang baik, untuk setiap pergumulan hati dan pikiran kami, Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh jawab kami supaya kami bisa beraktivitas seperti biasa. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang kami sayangi, Tuhan lindungi dan jagai mereka dengan tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan kami akan salah dan dosa kami, supaya kami layak disebut sebagai anak. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Mian, ya Kak Marta. Sekarang kita mau bernyanyi. Wow, nyanyi apa Kak? I will sing for Jesus. Tapi kita mau panggil kakak abang guru sekolah minggunya. Nah adik-adik, sekarang Kak Marta undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi I will sing for Jesus. Pujian
Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, hari ini kita mau mendengarkan ayat hafalan. Tapi sebelum mendengarkan ayat hafalan, coba dulu adik-adik yang di rumah diangkat dulu senjata Kristusnya. Ayo, angkat senjata Kristusnya. Oke, kalau sudah diangkat, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani. Siapa yang tahu Ibrani itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Perjanjian baru. Iya, perjanjian baru. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 5b. Oke, Kak Arta ulangi. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 5b. Oke, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke. Nah, Kak Arta yang bilang dulu ayat hafalannya, baru nanti adik-adik mengikuti di rumah ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Oke, sekarang Kak Arta mau kasih waktu 10 detik untuk adik-adik di rumah yang bisa menghafal dengan cepat. I love to read the Bible. It is God's special word. I love to read the Bible. And this. Nah, supaya adik-adik di rumah lebih hafal lagi, Kak Arta punya gerakan buat adik-adik untuk ayat hafalan kita hari ini. Tapi Kak Arta tidak sendirian loh. Kak Arta ditemani satu orang kakak sekolah minggu, namanya adalah Kak Sari. Kita panggil sama-sama yuk. Kak Sari. Iya Kak Arta. Mana Kak Sari? Oh ini Kak Sari. Hai Kak Sari. Nah, jadi Kak Sari, Kak Arta kan punya hafalan. Tapi adik-adik di rumah pasti masih bingung Kak Sari. Nah, supaya kita lebih hafal lagi, mau nggak Kak Sari membantu Kak Arta buat gerakan? Mau dong. Oke, langsung aja ya Kak Sari. Oke, Kak Arta. Adik-adik di rumah perhatikan, terus nanti ikuti gerakan Kak Arta dan Kak Sari ya. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Oke, adik-adik di rumah sudah hafal belum ya? Sudah dong, Kak. Oke. Kita buat gerakannya sama-sama, Kak. Sekarang. Oh boleh, langsung aja kita ajak ya Kak. Oke, adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri ya. Kita buat gerakannya, terus kita bilang juga ya hafalannya Kak. Iya dong, Kak. Oke, kita mulai ya Kak. Ingat dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3, ya. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Oke, sudah adik-adik? Oke, sudah. Kak Sari? Iya, Kak Arta. Nah, Kak Arta mau kasih dua hadiah untuk adik-adik yang bisa dengan cepat menghafal dan mengikuti gerakan. Oh iya, Kak Arta. Tapi dua orang paling cepat ini langsung dikirim ke dinding Facebook sekolah minggu. Oke Kak Sari? Oke, hari ini Dua ya, orang ya? Iya, hari ini Kak Sari. 2 orang saja Kak Sari. Nah, langsung sorenya Kak Arta kasih hadiahnya. Oke. Oke, buat adik-adik di rumah, jangan lupa hafal gerakannya dan hafal ayatnya, terus kirimkan ke Facebook Sekolah Minggu. Oke, terima kasih buat yang mengikuti ayat hafalan hari ini. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu semua. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Nah, semoga juga adik-adik yang di rumah yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan kembali mendengarkan satu firman Tuhan oleh Bang Rifai Mangunsong
Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu hari ini. Hari ini juga Tuhan, kami mau mendengarkan kembali firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dan menyertai kami selalu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik, siapkan dulu Alkitabnya. Hop, semua sudah ambil Alkitabnya? Sudah siap? Oke, buka Alkitabnya dari kitab Daniel. Kitab Daniel, Perjanjian Lama. Yuk, dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Semua sudah? Yuk, adik-adik yang masih kecil boleh minta bantuan mama papanya ya untuk membuka Alkitabnya. Terus untuk adik-adik yang besar yang sudah bisa membaca, cari sendiri, bisa ya? Oke, Bang Pai ulangi alamatnya ya. Dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca, kelas besar boleh membaca bersama-sama Bang Pai. Nah, adik-adik yang kecil nanti boleh mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang Bapak juga bacakan dari sini. Siap ya? Satu, sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menteri, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terkait ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mentahan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29 yang terakhir. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirubuhkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Sampai demikian adik-adik pembacaannya dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Nah, untuk lebih memahaminya lagi firman Tuhan atau apa yang terjadi pada saat itu, yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bang Pai punya videonya. Yuk kita saksikan videonya bersama-sama.
Beberapa umat pilihan Tuhan bangsa Israel pergi menuju negara Babel. Raja yang berkuasa pada saat itu adalah Nebukadnezar. Ada 3 orang bangsa Israel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat itu, Raja Nebukadnezar memberikan perintah untuk menyembah patung emas yang telah dia dirikan. Tetapi ketiga orang tersebut tidak mau melakukannya. Akhirnya, raja pun memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah benar kalian tidak mau menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang aku beri kalian kesempatan kedua. Sembahlah patung emas itu. Jika tidak, tidak ada Allah lain yang dapat menyelamatkan kalian. Tidak ada gunanya kami menjawab pertanyaan Tuanku. Jika Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Tetapi jika tidak, kami juga tidak akan menyembah patung itu. Raja sangat marah dan menyuruh prajuritnya untuk menyalakan perapian 7 kali lebih panas dari biasanya. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang sangat panas. Bahkan para prajurit pun tidak tahan dengan panasnya api tersebut. Tetapi coba tebak apa yang terjadi. Mereka bertiga yang berada dalam perapian tidak terbakar sama sekali, karena Allah mengirimkan seorang malaikat untuk melindungi mereka. Raja sangat terkejut melihat ada 4 orang yang berjalan di dalam perapian. Lalu raja berkata kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk keluar dari dalam perapian. Setelah keluar dari perapian, Sadrak, Mesak, dan Abednego segera berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya raja memberikan perintah yang baru bahwa setiap orang harus menyembah Tuhan Allah, yaitu Tuhan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik, dari video tadi dan juga pembacaan firman Tuhan hari ini, kita belajar dari iman dan kesetiaannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mau setia kepada Allah meskipun Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada mereka untuk menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Tetapi karena kesetiaan mereka, iman mereka, meskipun mereka dicampakkan ke dalam perapian yang sangat panas, mereka diselamatkan oleh Allah. Datang malaikat Allah bersama-sama mereka sehingga api di dalam perapian tersebut tidak membakar tubuh mereka. Sehingga itu membuat Raja Nebukadnezar terkejut. Lalu akhirnya menghasilkan pertobatan dari Raja Nebukadnezar. Karena apa? Karena mukjizat Allah terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu akhirnya Raja Nebukadnezar membuat satu aturan, satu perintah baru yang tertulis di dalam Daniel 3 ayat yang ke-9. Bapak Ibu bacakan untuk adik-adik di rumah ya. Daniel 3 ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, dari suku ataupun bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirubuhkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Wah, itulah yang terjadi adik-adik ketika kita mempunyai iman dan kepercayaan juga kesetiaan kepada Allah. Apapun masalah kita, Allah akan bantu, Allah akan menyertai kita, bahkan mukjizat Allah menjadi nyata.
Ya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa yang seharusnya kita juga harus mati, harus dibuang ke dalam neraka. Neraka itu adalah tempat yang dengan api juga panas. Tetapi karena kasih karunia Allah, Tuhan mau menyelamatkan kita semua. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana kita bisa beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Sehingga apa adik-adik? Sehingga ketika nanti suatu saat kita dipanggil oleh Bapa yang di surga, Tuhan Yesus juga menyelamatkan kita. Karena Tuhan Yesus pernah berjanji di dalam Matius 10 ayat yang ke-32 sampai 33. Coba kalau adik-adik masih pegang Alkitabnya, dibuka dulu. Dari Matius 10 ayat 32 sampai 33. Apa janji Tuhan Yesus kepada kita? Sampai bantu baca ya. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Ini kata Yesus, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku di surga. Tetapi orang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapa-Ku yang di surga." Nah, jadi adik-adik, meskipun sekarang lagi banyak virus, yaitu virus corona, kita juga tidak boleh takut. Karena Allah, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Asalkan kita percaya dan juga tetap menjaga kebersihan, kita pasti akan terselamatkan, terhindar dari bahaya. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah mengajari kita bagaimana kita tetap percaya dan yakin kepada Allah. Adik-adik juga harus demikian, mau beriman dan beribadah hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita semua. Sehingga Allah akan selalu menyertai kita kemanapun kita berada. Allah mau memberkati kita sebagai anak-anak Allah yang layak untuk masuk ke surga. Iya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik boleh tutup Alkitabnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu berdoa, dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus untuk kehidupannya. Sekian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah belajar bagaimana tetap beriman dan setia kepada Allah sehingga kami dapat diselamatkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Meskipun sekarang kondisi sedang marak virus corona, Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai kami, menjagai kami sehingga kami terhindar daripada bahaya virus tersebut. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom, dah.